tampak sederhana, namun menjadi penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Low back pain atau LBP dialami oleh ratusan juta orang dari Asia Selatan hingga Indonesia dengan prevalensi yang terus meningkat seiring bertambahnya usia, di mana di Indonesia diperkirakan mencapai 18%. Lebih dari sekedar gangguan fisik, LBP juga dipengaruhi oleh tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, bahkan depresi yang memperburuk rasa nyeri dan menghambat pemulihan. Inilah mengapa pendekatan biopsikososial menjadi kunci, dan disinilah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT mulai memainkan peran penting. Cognitive Behavioral Therapy membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir negatif tentang rasa sakit, mengembalikan kendali, dan membuka jalan menuju pemulihan yang lebih menyeluruh. Bagaimana sebenarnya Cognitive Behavioral Therapy dapat menjadi bagian dari terapi low back pain? Mari kita telusuri lebih dalam. Low back pain atau nyeri punggung bawah adalah kondisi nyeri yang terlokalisasi di area antara tulang rusuk paling bawah hingga lipatan bokong. LBP ini sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan muskuloskeletal, psikologis, serta kesalahan dalam mobilisasi. LBP dapat bersifat akut, yaitu muncul mendadak dan hilang dalam waktu kurang dari 12 minggu, atau menjadi kronis, menetap lebih dari 3 bulan dan mengganggu fungsi sehari-hari. Nyeri bukan hanya soal kerusakan jaringan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosi, ingatan, dan keyakinan, menjadikan nyeri sebagai pengalaman yang subjektif. Dalam konteks ini, pendekatan biopsikososial menjadi penting, karena ketika nyeri dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, maka pikiran dan perasaan itu bisa menjadi bagian dari solusinya. Cognitive Behavioral Therapy adalah terapi psikologis yang membantu pasien mengidentifikasi dan mengganti pikiran negatif yang memperkuat nyeri. Cognitive Behavioral Therapy berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang bertujuan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi, dan memperkuat motivasi pasien untuk pulih. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Cognitive Behavioral Therapy dapat diintegrasikan dalam praktik fisioterapi dan sejauh mana bukti ilmiah mendukung efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur review, yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh intervensi Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dalam mendukung praktik fisioterapi pada pasien dengan low back pain atau LBP. Literatur diperoleh melalui penelusuran berbagai basis data jurnal ilmiah seperti PubMed, Google Scholar, Sinta, dan NCBI dengan menggunakan kata kunci Cognitive Behavioral Therapy, CBT and Physiotherapy, Low Back Pain, intervensi psikologis pada nyeri punggung bawah, dan CBT untuk LBP. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi 5 tahun terakhir berupa artikel penelitian primer seperti Randomized Control Trial atau RCT, studi eksperimental, atau systematic review yang relevan dengan topik. Setelah proses seleksi berdasarkan judul, abstrak, dan isi penuh, diperoleh 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dievaluasi secara kualitatif untuk dianalisis dalam tinjauan ini. Baik, penelitian oleh Anis DKK yang berjudul Effect of Cognitive Behavior Therapy in Patient with Chronic Non-Specific Low Back Pain itu merupakan studi RCT dengan 30 partisipan LBP non-spesifik yang lebih dari 3 bulan. Nah, ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok studi, yaitu memberikan latihan di rumah ditambah dengan sesi CBT. Kemudian ada kelompok kontrol, yaitu pemberian latihan di rumah saja. Nah, intervensi ini dilakukan 3 kali seminggu dalam 6 minggu, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi antara CBT dan latihan fisik ternyata lebih efektif dibandingkan dengan pemberian latihan fisik saja dalam menangani kasus dari chronic non-specific low back pain. Nah, intervensi psikologi seperti CBT ini ternyata terbukti mampu memodifikasi persepsi nyeri dan juga respon emosional dari pasien. Nah, CBT ini membantu pasien mengolah pikiran yang maladaptif, kemudian meningkatkan motivasi, serta memperkuat keterlibatan dalam aktivitas fisik. Nah, sehingga ini akan berkontribusi pada peningkatan hasil klinis secara keseluruhan.
Yang dilakukan oleh Abdul Halim dan kawan-kawan merupakan studi RCT yang melibatkan 90 partisipan yang mengalami non-specific chronic low back pain kurang dari 3 bulan. Yang dimana dari 90 partisipan tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok CBT dan juga terapi tradisional, kemudian kelompok core stabilization dan juga terapi tradisional, dan juga terapi tradisional saja. Dimana intervensi itu tersebut dilakukan selama 8 minggu dan juga dilakukan 3 kali per minggunya dan dilakukan selama 30 hingga 45 menit per sesi. Di mana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa CBT menghasilkan perubahan yang paling signifikan dibandingkan dengan core stabilization ataupun terapi tradisional, di mana CBT ini dapat berperan dalam mengubah maladaptive beliefs, kemudian mengurangi fear avoidance behavior, dan juga dapat meningkatkan self efficacy dalam menghadapi nyeri, di mana hal tersebut dapat membantu pasien untuk lebih aktif secara fisik dan juga mengurangi ketergantungan mereka terhadap rasa sakit yang pada akhirnya dapat memperbaiki functional outcomes mereka. Zineska dan kawan-kawan, penelitian RCT ini melibatkan 766 pasien dewasa menerima POWID dosis 15 mMe untuk nyeri pinggang kronis lebih dari 3 bulan. Intervensi meliputi MDT dan CBT sebagai terapi tambahan terhadap penggunaan opioid selama 8 minggu atau 2 jam per minggu. Disertai pemantauan jarak jauh, intervensi CBT dapat menjadikan alternatif manajemen nyeri pinggang kronis dengan penggunaan opioid. Studi dari Zineska memfokuskan intervensi CBT dan mindfulness behavior therapy atau MBT pada pasien nyeri pinggang kronis yang sedang menjalankan terapi menggunakan opioid. CBT berfokus kepada strategi pasien untuk manajemen nyeri secara mandiri seperti kepercayaan terhadap rasa nyeri, latihan relaksasi, strategi mengatasi nyeri. Sedangkan pada kelompok MBT lebih difokuskan kepada kesadaran penuh apakah nyeri yang dirasakan ini betul-betul perlu obat atau tidak, sehingga tidak diharapkan perlahan dapat mengurangi penggunaan opioid. Kedua kelompok menunjukkan hasil pengurangan penggunaan opioid secara signifikan sampai dengan jangka waktu 12 bulan. Pada tahun 2022 dilakukan penelitian ingin mengecek pengaruh antara cognitive behavior therapy dibandingkan dengan pengobatan opioid pada pasien nyeri pinggang. Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang veteran militer yang sudah merasakan nyeri pinggang kurang lebih 6 bulan ke atas. Lalu sakit pinggangnya ini cukup parah, jadi menengah sampai dengan cukup parah, diukur menggunakan Brief Pain Inventory, yang mana ini adalah skala dari 1 sampai 10 untuk memeriksa seberapa nyeri yang dirasakan oleh seseorang. Orang-orang yang masuk penelitian ini adalah orang dengan skor 5 sampai dengan 10, sehingga cukup parah nyeri pinggang yang dirasakannya, cukup mengganggu. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 tahun, dan pada kelompok orang-orang yang diberikan obat, itu diberikan obat selama 6 bulan, lalu di follow up sampai setahun ke depan. Pada kelompok obat, pasien diberikan obat selama 6 bulan, lalu di follow up hingga 12 bulan, sehingga ada tambahan waktu 6 bulan tersebut. Selama 6 bulan ini, pasien mendapatkan 8 sesi treatment menggunakan terapi opioid. Lalu pada kelompok CBT, selama 6 bulan juga mereka diberikan sesi treatment bersama terapis untuk melaksanakan sesi CBT-nya itu. Sama juga akan di follow up sampai dengan 12 bulan, sehingga total penelitian ini selama 1 tahun. Pengukuran masih sama menggunakan BPI atau Brief Pain Inventory, dan hasil menunjukkan bahwasannya opioid maupun CBT sama-sama memberikan hasil yang signifikan untuk meredakan nyeri pinggang. Oleh karena itu, berdasarkan studi ini, CBT bisa dijadikan alternatif untuk nyeri pinggang selain daripada terapi opioid. Sebuah studi case series yang melibatkan 3 orang pasien, 1 laki-laki dan 2 perempuan yang mengalami LBP kronis lebih dari 3 bulan. Metode pelaksanaan fisioterapis disesuaikan dengan tingkat iritabilitas dan juga tingkat keparahan gangguan muskuloskeletal pasien. Studi ini melibatkan latihan fungsional bertahap, terapi manual, edukasi nyeri berbasis neuroscience, dan juga integrasi prinsip CBT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi dari CBT dan juga terapi fisik ini efektif untuk mengatasi nyeri punggung bawah kronis dengan perilaku fear avoidant behaviors dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan pasien untuk kembali bekerja. CBT ini membantu mengubah pola pikir negatif terkait persepsi nyeri, sedangkan terapi fisik dapat meningkatkan fungsi fisik dari pasien. Baik, selanjutnya penelitian dilakukan oleh Stephens et al. Menggunakan desain study stoppages RCT dengan jumlah akhir sampel sebanyak 420 peserta. Intervensi dilakukan selama 3 bulan yang mencakup workshop ergonomi, 12 sesi latihan fisik, serta 3 sesi latihan kognitif perilaku atau CBT training. Nah, pengukuran dilakukan pada awal studi, setiap bulan melalui SMS, dan setiap 3 bulan untuk pengukuran mediator.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi multifaset yang terdiri dari latihan kognitif perilaku atau CBT, workshop ergonomi, dan latihan fiksi itu efektif dalam mengurangi fear avoidance belief serta meningkatkan penggunaan alat bantu. Namun, intervensi ini tidak menghasilkan penurunan yang signifikan pada intensitas maupun dampak nyeri punggung bawah. Persepsi terhadap beban fisik merupakan satu-satunya mediator yang menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan psikologis dan perilaku saja itu belum cukup untuk secara langsung mempengaruhi tingkat nyeri. Kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas variabel yang terlibat dan keragaman dari karakteristik peserta. RCT ini melibatkan 20 pasien usia 25 tahun sampai 40 tahun dengan nyeri punggung bawah, kronis, non-spesifik, sentralisasi, sensititasi, dan fear avoidance selama 4 minggu, 12 sesi sampai dengan 3 sesi atau per minggu. Kelompok A menerima CBT, edukasi nyeri, grid explore, perubahan gaya hidup, dan terapi fisik atau latihan core stability dan strengthening. Sementara kelompok B hanya menjalani terapi fisik, latihan core stability dan strengthening selama 30 menit per sesinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT bekerja dengan memodifikasi keyakinan mendaptif, mengurangi pengedaran aktivitas atau fear avoidance, dan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Melalui grade exposure dan grade activity, pada studi ini pendekatan tersebut terbukti mengurangi ketakutan pasien terhadap gerakan yang memicu nyeri atau kinesiotropia, yang merupakan faktor kunci dari siklus yang kronis. Kombinasi CBT dengan terapi fisik menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan terapi fisik saja, terutama dalam aspek fungsional. Hal ini mungkin karena pendekatan grade activity membantu pasien secara terhadap peningkatan aktivitas tanpa memburuk nyeri dan edukasi nyeri, atau pain neuroscience education mengubah persepsi pasien terhadap nyeri sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap latihan fisik. Sebuah systematic review dan meta-analisis terhadap RCT melibatkan 3.003 pasien dengan nyeri punggung bawah kronis dengan atau tanpa nyeri kaki. Intervensi berupa CBT tatap muka, baik sebagai intervensi tunggal ataupun kombinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT bermanfaat secara signifikan dalam manajemen low back pain kronis dengan mengurangi intensitas nyeri dan disabilitas, dan juga mengurangi fear avoidance dan self-efficacy patient, terutama jika dikombinasikan dengan fisioterapi atau edukasi. Meskipun demikian, efektivitas jangka panjang dari CBT masih belum konsisten dan diperlukan penelitian dengan desain yang lebih kuat dan periode tindak lanjut yang lebih lama. Intervensi kognitif behavioral therapy atau CBT terbukti efektif dalam mendukung praktik fisioterapi pada pasien dengan low back pain. CBT mampu menurunkan intensitas nyeri, disabilitas, kecemasan terkait nyeri, serta meningkatkan efikasi diri dan kualitas hidup pasien. Studi-studi yang dikaji menunjukkan bahwa kombinasi CBT dengan terapi fisik itu menghasilkan pendekatan klinis yang lebih signifikan dibandingkan dengan terapi fisik saja, baik dari aspek fisik ataupun psikologis. Nah, kemudian selain itu, CBT juga dinilai lebih bermanfaat dalam mengurangi ketergantungan khususnya terhadap opioid, kemudian dapat mengatasi perilaku fear avoidance, kemudian dapat disampaikan secara lebih fleksibel khususnya dalam media daring. Oleh karena itu, integrasi CBT dalam rehabilitasi muskuloskeletal berbasis pendekatan biopsikososial itu direkomendasikan sebagai strategi yang komprehensif untuk mengelola nyeri, khususnya pada area nyeri punggung bawah secara lebih efektif dan juga berkelanjutan.